pas giliran kalau yang ngomong orang NU udah habisin itu, biasa begitu. Terakhir punya BNT berapa ribu dibunuh, sekalian presidennya juga dibunuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Kemarin siang saya nonton satu video. Video ini sesungguhnya agak panjang. Video ini salah satu sahabat dekatnya Gus Dur. Kalau orang zaman dulu tahu, misalkan pernah mendengar radio KBR yang saat itu Gus Dur sering live setiap minggu atau Jumat saat itu. Ada pasangannya, siapa? Pak Acun. Ini Pak Acun. Orang yang punya Kiai Wahid. Beliau ini alumni Tebu Ireng, Jawa Timur. Di video ini kita akan apa ya? Di video ini kita akan tahu beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu. Soal Kemenak, soal dana haji, soal ramenya dan hiruk pikuknya ziarah di makamnya Gus Dur dan lain sebagainya. Beliau ini bisa dibilang orang yang sangat-sangat tahu soal Gus Dur selain Gusmus. Di sini juga membahas tentang Gusmus, soal ilmunya Gusmus sebenarnya sama dengan Gus Dur, cuma hanya ada perbedaan dikit. Sesungguhnya saya itu udah lama, beliau ini eksis lagi gitu loh. Beliau ini bisa dibilang banyak hal tahu lah, banyak rahasia sedalam-dalamnya itu tahu. Ulasannya itu beda dengan yang lain, ulasannya itu betul-betul narasi yang apa, yang alami dari pengalaman. Beliau ini sangat tahu, bahkan dulu ibaratnya saat Gus Dur berseteru dengan seorang keturunan Nabi di Jakarta itu, beliau ini sangat tahu sesungguhnya bagaimana. Beliau ini juga saksi mata saat sang imam itu dibentak-bentak Gus Dur, lalu dia keluar keringatnya katanya segede jagung karena grogi ketakutan. Beliau ini saksi matanya juga karena beliau ini tahu. Tapi walaupun begitu, hal itu juga tidak banyak diungkap di publik. Karena apa? Yang namanya manusia, ya kan? Orang Jawa itu kan punya moto, menang tanpa ngasorake, kan begitu. Makanya jarang terekspos. Tapi di sini bukan bahas itu, di sini soal Gusmus, soal Kemenak, soal dana abadi umat, lalu soal banyak lah. Ini dia videonya. Sekarang makanya ziarahnya diatur jam 4 sore sampai jam 8 malam, jam 4 malam subuh sampai dengan jam 8 malam. Iya, sampai jam 8 pagi. Pokoknya 4 jam, 8 jam lah istirahatnya. Bukan apa-apa, asalnya tuh usulannya itu gini. Baru seminggu, 2 minggu, air habis ketika itu. Ngadulah pengurus pondok kepada keluarga Gus Dur. Suratnya saya terima. Krisis air kalau begini caranya. Lah berapa bus itu yang datang, berang dari depan, dari belakang, dari depan, dari depan. Rata-rata orang tahlil setengah jam, ya kan? Pirang bus itu. Ya iya kan. Apalagi tahlilnya komplit pakai ngereng-ngereng. Ada yang ngereng-ngereng di sana. Saya kalau masih jadi santri kita tepel gitu orang begitu. Akhirnya habis itu rebutan sama santri, maka diatur. Udah hancur-hancuran itu tadinya tuh, masih belum dibikin seperti sekarang enak, terang benderang, masih rungket gitu. Bikinlah Tebu Ireng punya tanah sekitar 15 hektar, maka dibuat tempat parkir. Sekarang pakai tempat parkir, dulu masuk dari kanan terus ke kiri langsung ke sawah kan. Itu sawah itu tebu tadinya itu. Masuk ke sana. Pemda lapor. Ikut-ikut pengen seperti siapa? Pokari itu apa? Ponari gitu kan, ditarikin retribusi 1 orang 3.000. Wah ya sugih gitu kan. Kita rame-rame marah, ngapain sih Pemda urusan, katanya nantinya saya ini, saya itu, saya ini, saya itu kan. Nah yang bupatinya itu kan saudaranya sendiri gitu, anaknya Ki Wahab Hasbullah. Nah jadi itu kan, ngapain sih, biarin saja. Sekarang kebingungan, 1 tahun sih hampir kalau bikin pondok jadi itu. Nggak tahu tapi pengelolaannya bagaimana, saya nggak ikut campur. Ada ngomongnya 5 triliun, ada yang ngomongnya 5 miliar, bodoh amat gitu. Yang penting bisa
pegawainya digaji rapi, jalanan nggak rusak. Yang kemudian kepada tetangga-tetangganya supaya tidak lagi seperti minggu pertama, minggu kedua dan sampai 40 hari nyekek tadinya itu. Dikiranya Gus Dur nggak akan terjadi seperti itu. Malah ada cerita mitosnya lagi. RW protes untuk kan keberbegen itu orang itu. Dari setiap gang masuk orang mau ziarah itu kan. Kalau sekarang kan dari belakang semua. Dulu kan setiap gang itu. Tebuireng gang 1 sampai tebuireng gang 5. Masuk semua, terus dari belakang, dari depan, protes yang namanya RW. Ya seminggu kemudian ngikut Gus Dur RW-nya, rame lagi tuh. Ngikut Gus Dur katanya, ya jadi omongan orang gitu kan. Saya datangin orang-orang yang itu kenal saja semua itu yang di samping-sampingnya itu orang jualan. Semua sudah lupa dengan saya itu kan. Oh iya, sampean iku sapa? Aku itu santri sing alim dhewe itu gitu. Ngaji aja pegaweane. Ngaji apa merusak barangnya wong. Itu akhirnya berjalan dengan baik dan sekarang sudah baik kan. Apalagi sekarang ada usaha mau mencuri maesannya yang kan giok itu sekarang pakai. Itu sudah diincar aja itu. Wah anak ini kalau ada iya terjadi giok tak parani tak edel-edel itu mahal kan itu dari hadiah dari Mister Cungki siapa gitu pokoknya Shaolin itu dari apa yang gundul-gundul itu dari perguruan silatnya orang Cina ya Shaolin gitu kan itu pernah datang ke situ satu pesawat saya yang mimpin satu pesawat ada 500 berapa begitu kan itu satu persatu ya nggak kelar doang nggak ada pakai amin kalau ente kan amin nggak satu-satu bukan kayak pendekar gitu tegap gitu. Cuma nggak bisa bedakan mana laki-laki mana perempuan gundul semua itu ya itu ceritanya gitu kan saya menyaksikan itu sekarang jadi yang namanya itu persembahannya dari orang lain karena sama-sama kata orangnya yang memimpin datang itu kata orang Cinanya Master ini Master Cheng Master apa begitu adanya di Hong Kong di Taiwan ini sama kayak Gus Dur katanya wali gitu loh ada lagi dari Korea datang yang kanan kata mereka pengikutnya ini juga wali kalau di Indonesia kan ada Santo tuh wali orang suci itu Santo itu sain gitu kan ST di Cinanya kan ada anunya kan ada kan di Katolik itu ST Santo itu datang ke sini sama saja yang katanya pernah ketemu sama Tuhan Yesus semua apa gitu kata santrinya itu ya silakan pada doakan di situ saya nggak ngerti persahabatan beragama di mana itu saya nggak ngerti itu nggak paham itu juga nggak paham padahal Gus Dur sering ngomong ketika duduk bareng antara dia kemudian beberapa biku-biku termasuk ke Ibu Gedong yang namanya Ibu Gedong itu wali wadon tapi orang Hindu berduduk bersama membicarakan tentang kebaikan itu yang sangat menarik sekali di dalam sejarah hidupnya kok semua sama ya pengikutnya nah mulai dari situ Gus Dur mengamatinya yang didahulukan perjuangannya adalah melalui dengan kemanusiaan. Kemarin sangat menarik sekali dikatakan tentang masalah peradaban. Anda yang selaku sebagai Nadine harus mempelajari apa sikap kita dengan abad yang kedua itu. Apakah masih akan lewat digentak sedikit kemudian? Itu berani sekali itu Gus Mus. Dengan diterjemahkan Mbak Yeni menolak apa sebagai seorang teman sama saja gitu berani itu Gus Dur jelas-jelas nah itu sih pada melihatnya aja sih begitu kan coba disetel lagi itu kalau ada saya tadi menteri itu disetel lagi itu apa yang terjadi kemarin itu di Sidoarjo apa yang disampaikan
oleh Gus Mus. Mulai berani sekarang Gus Mus mengatakan dulu beliau itu ngomong di mana-mana, saya itu sebetulnya ilmunya sama dengan Gus Dur, cuma bedanya kalau saya tidak berani, kalau beliau berani. Sekarang Gus Mus sudah berani. Itu suatu saat kalian ditari itu rekamannya, nah nanti diputar lagi apa yang disampaikan oleh Gus Mus. Udah jelas itu, sedunia mengakui semua. Yang lain sih biasa kan ngomong, kalau tidak ada NU maka tidak ada kemerdekaan, dibilang sombong. Ada bukan NU bukan apa diomong ini fatayat, nak fatayat begini. Fatayat kok kudungnya biru gitu. Ada lagi fatayat kudungnya goyong pink. Dari mana ceritanya? Orang bisa goreng orang NU tuh pinter bener gitu kan. Terus dihubung-hubungkan lagi NU dengan Menteri Agama, dengan Wapres tentang haji. Seakan-akan yang mencelakakan, yang membuat naik harga haji itu adalah orang NU. Padahal potongannya itu adalah di situ menjelaskan dana abadi itu dikelola dijadikan sukuk atau obligasi. Bahkan asalnya kan diem, nah dari manfaatnya itu bukan bunga ya, pakainya manfaatnya itu diserahkan lagi kepada kepentingan haji. Nah manfaat ini itu kan karena baru ketahuan dijadikan manfaat baru berapa tahun. Yang tadinya blang aja nggak karuan. Ributnya duit haji dipinjamkan ke Jokowi buat infrastruktur. Padahal bukan begitu caranya, beli sukuk pemerintah atau obligasi pemerintah tempatkan harta diputar dan dibikinkan. Ya cuma karena ekonominya begitu ributnya aja gitu kan. Diambil manfaatnya. Sekarang tuh manfaatnya jadi dari sebetulnya dari dulu itu sudah nggak cukup haji itu dengan harga 20 juta. Pernah ibu saya itu waktu itu 5 juta. Nggak cukup sebetulnya. Cuma modelnya kayak MLM gitu loh. Nah, yang baru buat bayarin yang lama. Begitu modelnya, nggak tahu sekarang kebuka. Enggak, gitu kan. Ketahuan kan akhirnya bahwa dananya tidak cukup. Nanti dilihat presentasi kita ngelihat tanggal 14 Februari kita lihat bagaimana ceritanya. Begitu. Pas giliran kalau yang ngomong orang NU udah habisin itu biasa begitu. Tapi sekarang sudah berani mengatakan kebangkitan NU dalam bidang ekonomi abad kedua ini. Saya katakan asal jangan dipateni dari belakang. NU sudah mau kaya dari dulu, cuma dibunuh terus, selalu dibunuh dari belakang. Terakhir itu punya Bank Musuma dibunuh, terakhir punya BNT berapa ribu dibunuh, sekalian presidennya juga dibunuh. Bukan dibunuh dipateni pakai bayonet, bukan, karakternya dibunuh gitu kan sampai sekarang nggak ada urusannya itu dengan masalah Gus Dur, nggak ada urusannya sekarang. Yang penting 100 hari belum apa-apa serbu, 100 hari belum apa-apa serbu, kan begitu dulu. Sekarang mana anteng-anteng. Gus Dur cuma 22 tahun, sekarang 2 tahun. Kasihan sebetulnya. Awal sudah tidak mau Gus Dur menjadi presiden, dipaksakan, dijorokan, dijungkelkan, belum. Tapi apa sekarang? Mungkin di dunia Gus Dur kurang bahagia, tapi nyatanya sampai sekarang nggak selesai orang ziarah. Udah berapa ribu istighfar tuh ya kalau pakai ayat ini. Orang ziarah kan rata-rata setengah jam, satu bus yang datang beberapa bus. Fala tu'jibuka amwaluhum